Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Sari, NIM 19051214096 dari kelas SI 19B. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Apa itu standarisasi? Standarisasi ini merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kegunaan dari standarisasi adalah untuk dapat digunakan banyak orang, memudahkan komunikasi satu sama lain, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model OSI. Pertama-tama, apa itu OSI? OSI terbentuk pada tahun 1977, suatu subkomit dari International Organization for Standardization atau ISO mulai bekerja untuk membuat beberapa set standar untuk memfasilitasi komunikasi jaringan. Pekerjaan ini selesai pada tahun 1984 dan dikenal sebagai model referensi OSI, Open System Interconnection. Model OSI ini merupakan metode yang paling luas digunakan untuk menjelaskan komunikasi jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan 7 layer OSI. Pertama adalah layer 7 atau layer application. Layer 7 adalah layer aplikasi mendefinisikan interface antara software atau aplikasi yang berkomunikasi keluar dari komputer di mana aplikasi tersebut berada. Contoh protokol dalam layer application adalah BGP, FTP, DHCP, DNS, dan lain-lain. Selanjutnya adalah layer 6 atau layer presentation. Layer 6 adalah layer presentation di mana tujuan utamanya adalah mendefinisikan format data seperti tag ASCII, tag ABCDIC, binary, BCD, dan juga JPG. Contoh protokol dalam layer presentation adalah SMTP, SNMP, dan Telnet. Selanjutnya adalah layer 5 atau layer session. Session layer adalah mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol NetBIOS, ADSP, PEP, dan lain-lain. Selanjutnya adalah layer 4 atau layer transport. Layer ini berhubungan dengan pengiriman data kepada komputer lain seperti proses memperbaiki suatu kesalahan, segmentasi dari blok data dari aplikasi yang besar ke dalam potongan kecil-kecil untuk dikirim, dan pada sisi komputer penerima, potongan-potongan tersebut disusun kembali. Contoh protokol dalam layer transport adalah TCP dan UDP. Selanjutnya adalah layer 3 atau layer network. Network layer mendefinisikan logika address sehingga setiap titik ujung perangkat yang berkomunikasi bisa diidentifikasi. Layer ini juga mendefinisikan bagaimana rutin bekerja dan bagaimana jalur dipelajari sehingga semua paket bisa dikirim. Contoh protokol dalam layer network adalah IP, RIP, ARP, dan lain-lain. Selanjutnya adalah layer 2 atau layer data link. Berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, penyelamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti public, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Contohnya, protokol dalam layer data link adalah BPP dan SLIP. Selanjutnya adalah layer 1 atau layer fisikal. Layer fisikal bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Perbedaan OSI layer dan TCP atau IP. Yang pertama, OSI layer memiliki 7 layer, sedangkan TCP atau IP memiliki 4 layer. Selanjutnya, OSI layer merupakan protokol independen, sedangkan TCP atau IP merupakan protokol switch. Selanjutnya adalah standar OSI layer tidak digunakan secara cuma-cuma, sedangkan TCP atau IP semua standar yang digunakan dapat diperoleh secara cuma-cuma pada jaringan. Yang keempat, pengembangan OSI layer ke standar yang tidak seperti TCP atau IP. Yang kelima, TCP atau IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI layer. Yang keenam, OSI layer mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP atau IP mengembangkan setelah diimplementasikan.
Yang ketujuh, OSI layer mengkombinasikan session layer di dalam application layer, sedangkan TCP atau IP mengkombinasikan presentation. Yang ke-8, OSI layer mengkombinasikan physical layer ke dalam satu layer, sedangkan TCP atau IP mengkombinasikan data link. Yang ke-9, TCP atau IP lebih sederhana dengan memiliki 4 layer. Yang ke-10, TCP atau IP lebih kredibel karena protokolnya. TCP versus UDP. Apa itu TCP? TCP atau Transmission Control Protocol adalah salah satu jenis protokol yang memungkinkan sekumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu jaringan. TCP mempunyai karakteristik sebagai protokol yang berorientasi koneksi atau connection oriented. Protokol TCP menggunakan jalur data full duplex yang berarti antara kedua host terdapat dua buah jalur masuk dan jalur keluar sehingga data dapat dikirimkan secara simultan. Cara kerja TCP untuk mengirim data. Yang pertama, TCP memberikan setiap paket data nomor urut dan tanda pengenal yang unik, sehingga penerima dapat mengidentifikasi paket yang sedang diterima dan yang akan datang berikutnya. Yang kedua, setelah paket diterima sesuai dengan nomor urut yang benar, penerima akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengirim. Yang ketiga, sekarang pengirim dapat mengirimkan paket lainnya. Yang keempat, apabila paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, penerima tidak akan memberikan pemberitahuan agar paket data dikirim ulang. Apa itu UDP? UDP atau User Datagram Protocol merupakan bagian protokol yang masih menggunakan sistem Rapid Transport TCP atau IP, memiliki karakter vulnerable dan tanpa koneksi antara satu dan beberapa host dalam jaringan TCP atau IP. Pada dasarnya, UDP digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas transfer data dengan sangat cepat. Aplikasi UDP paling banyak terjadi pada saat pengguna melakukan streaming video. Protokol ini memang lebih menonjol dalam hal kecepatan daripada keandalan. Cara kerja UDP untuk mengirim data. UDP menyelesaikan pekerjaan yang sama tanpa membutuhkan tanda mengenal atau nomor urut. UDP mengirimkan data dalam aliran dan hanya memeriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP hampir tidak mengoreksi kesalahan pengirim dan tidak peduli apabila paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan. Namun positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat daripada TCP. Perbedaan TCP dan UDP. TCP connection oriented, sedangkan UDP adalah connection-less. TCP adalah reliable, sedangkan UDP adalah best effort. TCP segment sequencing, sedangkan UDP no sequencing. TCP retransmission, sedangkan UDP no transmission. TCP handshake atau change, UDP no handshake. TCP adalah acknowledgement, sedangkan UDP no acknowledgement. TCP email, file sharing, download, sedangkan UDP voice streaming dan video streaming. Network Protocol. Yang pertama, Serial Line Internet Protocol atau SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Yang keempat, Telecommunication Network atau Telnet adalah protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Yang kelima adalah File Transfer Protocol atau FTP adalah internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk transfer file komputer antar mesin dalam sebuah internet world. Yang keenam, Lightweight Electronic Access Protocol atau LDAP ini memungkinkan semua orang menjadi short organisasi, perorangan dan lainnya seperti file atau printer dan jaringan baik internet atau intranet. Yang ketujuh adalah Secure
Socket Layer atau SSL digunakan tidak hanya keamanan konektivitas, tapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL Apache Linux dapat menggunakan perintah a2dismount. Selanjutnya yang ke-8 adalah Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini adalah MFTG, Dedup, dan lain-lain. Yang ke-9 adalah Secure Shell atau SSH, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh perintahnya SSH User at IP Server. Yang ke-10 adalah Post Office Protocol version 3 atau POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Yang ke-11 adalah Internet Message Access Protocol atau IMAP untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Yang 12 adalah Internet Control Message Protocol atau ICMP untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Selanjutnya yang ke-13 Point-to-Point Protocol, protokol enkapsulasi atau jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Ke-14 adalah Domain Name System atau DNS untuk pencatatan nama komputer, name resolution di jaringan yang menggunakan TCP atau IP, dan Message Control Protocol atau Internet Protocol. Yang ke-15 HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi di World Wide Web.